Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu untuk pelajaran Tinkom pada hari ini. Dimana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang ada di Microsoft Excel. Oke, fungsi membaca tabel. Salah satu fungsi Excel yang gunanya untuk membaca suatu tabel data atau mengambil data guna diletakkan pada tabel induk. Lalu bagaimana cara fungsi tersebut mengambil data? Nah, caranya membandingkan nilai kunci dengan rank tabel. Jadi fungsi membaca tabel itu kita mengambil data dari rank data atau tabel data atau tabel bantu. Oke, itu ya fungsi membaca tabel. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP, yang dimana fungsinya berbeda-beda. Nah, oke, kita kenal dulu apa VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tabel referensi. Oke, VLOOKUP dan HLOOKUP itu merupakan fungsi dari lookup, dimana lookup itu fungsinya mencari nilai pada baris atau kolom pada tabel referensi. Oke, yang pertama kita VLOOKUP. Nah, VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal pada tabel referensi sesuai dengan awal urutannya V yang merupakan singkatan dari vertikal. Oke, jadi VLOOKUP itu mengambil datanya secara vertikal sesuai awalannya. Nah, awalannya kan awalan dari VLOOKUP kan V. Nah, jadi dia itu adalah vertikal. Kalau masih bingung, kalau sering tertukar VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sedangkan HLOOKUP sesuai dengan awalnya H, berarti dia mengambil data secara horizontal atau secara baris. Nah, itu ya bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, ini tata cara penulisan VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tata cara penulisan VLOOKUP. Nah, di sini tata cara penulisannya yaitu sama dengan VLOOKUP, nilai kunci, rank tabel, nomor kolom, pas. Nah, ini adalah tata cara penulisan fungsi VLOOKUP atau fungsi mengambil data secara vertikal. Sedangkan untuk HLOOKUP, dia mempunyai fungsi mengambil data secara horizontal atau secara baris. Nah, tata cara penulisannya adalah sama dengan HLOOKUP, nilai kunci, rank tabel, nomor baris, pas. Nah, itu adalah tata cara atau sintaknya penulisan rumus HLOOKUP atau mengambil data secara horizontal. Nah, di sini Mister ada contoh soalnya. Nah, di sini contoh tentang VLOOKUP. Nah, di sini kita mempunyai tabel referensinya. Nah, di tabel referensinya ini bisa dilihat ada tiga, ada kode kendaraan, jenis kendaraan, dan tarif. Nah, dan sedangkan ini adalah tabel induk, dimana tabel induk ini adalah nomor, nama penyewa, kode kendaraan, jenis kendaraan, lama sewa, tarif per jam, biaya sewa, denda, dan jumlah bayar. Nah, yang nomor penyewaan, kode kendaraan, dan sebagainya itu disebut dengan tabel induk. Sedangkan yang kode kendaraan, jenis kendaraan, dan tarif itu adalah tabel referensi kita. Oke, ini adalah contoh. Nah, di sini ada contoh. Mister sebutkan satu. Yang pertama itu nama penyewanya Ali, kode kendaraannya MB. Nah, kita diminta untuk menentukan jenis kendaraan apa yang digunakan Ali berdasarkan kode kendaraan. Kita lihat di tabel referensinya, kode kendaraan MB, yaitu jenis kendaraannya adalah minibus dengan tarif 12.000. Nah, di sini bisa dijawab yaitu minibus. Lama sewa 24 jam, tarifnya adalah 12.500, biaya sewa adalah
300, denda tidak ada, dan jumlah bayar 300. Oke, untuk contoh soalnya nanti kita jelaskan atau Mister jelaskan di Microsoft Excel-nya cara penggunaan fungsi VLOOKUP-nya. Ini adalah contoh dari VLOOKUP. Sedangkan ini adalah contoh dari HLOOKUP. Nah, Anda diminta untuk mengisi tarif sewa kamar apa yang digunakan berdasarkan jenis kamar di hotel tersebut. Nah, di sini kita menentukan jenis kamar apa yang digunakan. Nah, kita cuma diberi kode kamar. Nah, di sini ada tabel referensinya. Tabel referensinya ELP. Tarifnya adalah 250, 750, dan 500. Oke, ini adalah contohnya. Untuk pengerjaan di Microsoft Excel nanti Mister jelaskan. Oke, next kita di contoh soal. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, kalau tadi kita penjelasan tentang materinya, di sini kita prakteknya. Nah, oke. Di sini kita diminta untuk mengisi jenis kendaraan dan tarifnya. Nah, di mana kita sudah mempunyai tabel bantu atau tabel referensinya, yaitu kode kendaraan, jenis kendaraan, dan tarif. Di sini kita mengisi jenis kendaraan di tabel induknya. Oke, caranya kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena dia mengambil data secara vertikal atau mengambil data per kolom. Oke, caranya sama dengan VLOOKUP. Nah, kita ambil kode kendaraan. Kenapa kita ambil kode kendaraan? Karena kode kendaraan itu menentukan jenis kendaraan dan tarifnya. Oke, kita contohkan satu. MB, jenis kendaraannya minibus, tarif 12.500. Kita bisa mengetahui jenis kendaraan dan tarif itu kita melihat kode kendaraannya. Oke, kita ambil kode kendaraan. Nah, kita blok di tabel bantunya, dimulai dari kode kendaraan sampai tarif. Koma 2. Nah, kenapa pakai 2? Nah, kita lihat di kode kendaraan itu kolom pertama. Jenis kendaraan itu kolom kedua, tarif itu kolom ketiga. Oke, di sini di tabel induk kita diminta untuk mengisi jenis kendaraan. Kita lihat jenis kendaraan berada di kolom kedua. Nah, kolom pertama tadi kan sudah untuk kode kendaraan, kolom kedua untuk jenis kendaraan, dan tarif itu kolom ketiga, makanya koma 2. Terus di depannya kita beri $. Nah, pemberian $, itu yang di C15 di tabel bantunya. Kita tekan F4, terus yang E17 nya sama, kita tekan F4 biar $, nya muncul. Nah, apabila sudah, kita tekan enter. Nah, kita ketemu jawabannya adalah minibus. Oke, untuk jawabannya ke bawahnya tinggal kita tarik. Oke, kita tarik. Temukan jawabannya. Oke, kita cek kode kendaraan MB, jenis kendaraannya minibus. Kita lihat MB jenis kendaraannya minibus. Oke, benar ya. TR itu jenis kendaraannya truk. Terus SD itu jenis kendaraannya adalah sedan. Nah, SD sama dengan sedan jenis kendaraannya. TR tadi truk, MB tadi minibus. Nah, itu kita diminta untuk mengisi jenis kendaraannya. Oke, untuk tarif kita sama menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita kerjakan. Nah, sama dengan VLOOKUP. Nah, kita pilih VLOOKUP. Kita pilih kode kendaraan, karena kode kendaraan tadi menentukan juga tarifnya. Oke, kita pilih kode kendaraan. Kita blok dari kode kendaraan sampai tarif. Nah, kita pilih 3. Kenapa kita pilih 3? Karena di tarif itu berada di posisi ketiga atau kolom ketiga. Baru kurung tutup, kita beri $, di C15 nya dengan cara menekan F4 pada keyboard.
di E17 nya sama, kita tekan F4. Nah, setelah itu kita enter. Oke, ketemu kan jawabannya 12.500. Untuk hasil di bawahnya tinggal kita tarik. Nah, ketemu kita. Oke, kita cek dulu. Kode kendaraannya MB, jenis kendaraannya minibus, tarifnya 12,5. Kita lihat. Jenis kendaraannya minibus, tarifnya 12.500. Kita lihat. Minibus tarif 2.500. 12.500. Benar ya. Nah, untuk truk tarifnya 15. Oke, kita lihat. Truk sama dengan 15. Untuk sedan itu sama dengan 10.000. Oke, benar kan? Sedan sama dengan 10.000. Truk 15, minibus 12,5. Nah, itulah fungsi VLOOKUP tadi. Dia membaca data itu secara vertikal. Itu untuk contoh yang VLOOKUP. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang fungsi HLOOKUP. Nah, dimana di HLOOKUP ini kita menggunakan fungsi HLOOKUP tadi yang Mister jelaskan di materi tadi. Nah, kita membaca datanya itu secara horizontal atau membaca data itu per baris. Kayak di sini Mister ada contoh sudah. Di sini kita diminta untuk mengisi tarif. Nah, oke, kita tulis rumus sama dengan HLOOKUP. Nah, kita pilih kode kamar. Kenapa kode kamar? Karena dari kode tersebut kita bisa mengetahui tarifnya. Oke, kita pilih kode kamarnya, kode kamar. Nah, setelah itu kita blok dari ELP ini sampai ke bawah. Oke, setelah kita blok, kita koma 3 tutup. Oke, kenapa kita pilih 3? Kita lihat posisi tarif itu berada di baris keberapa? Baris ke-3. Nah, oke. Baris pertama itu untuk kode kamar, baris kedua itu untuk jumlah, dan tarif itu berada di baris ke-3. Makanya di koma 3. Nah, kita beri $, di depan F19-nya dengan cara menekan F4 pada keyboard. Nah, terus H21-nya juga kita kunci dengan memberi F4. Nah, nanti akan muncul $. Nah, apabila sudah, kita tekan enter. Nah, ketemu kan jawabannya. Untuk hasil yang di bawahnya tinggal kita tarik. Oke, ketemu. Oke, kita cek. Kode kamarnya L itu tarifnya 750. Kita lihat. Kodenya L, tarifnya 750, benar kan? Nah, untuk P tarifnya 500, PP tarifnya 500, benar kan? Nah, untuk E itu tarifnya 250. Kita lihat E 250. Nah, betul kan? E nya sama dengan 250. Oke, ya, karena itu aja yang dapat Mister sampaikan tentang fungsi VLOOKUP dan LOOKUP. Kurang dan lebihnya Mister mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.